Kapan sih sebenarnya anak boleh dikasih PR? Nah, jadi memang yang paling baik adalah tidak memberikan PR kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Info viral kali ini terkait Gubernur Jawa Barat mengesahkan tentang pelarangan guru memberikan PR kepada siswa-siswanya. Lantas, apa saja alasannya? Yuk kita ke videonya. Hari ini mengeluarkan surat edaran itu larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa Ya, itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif, tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah, ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Ya Pak Haji. Jadi itu alasannya Kang Deddy memberlakukan pelarangan memberikan PR kepada siswa sekolah karena lantaran satu menurut Kang Deddy itu ya kalau udah dikasih PR ya ngerjain di rumah ya orang tuanya. Dua, supaya anak-anak rileks ya, tidak dibebani tugas-tugas sekolah di rumah. Ya, ketiga, membantu orang tuanya berdagang atau bekerja. Logis. Lantas, bagaimana komentar netizen dan masyarakat Jawa Barat? Surat terbuka untuk semua guru. Kalian bisa nggak jangan ngasih tugas mulu? Tugas yang kemarin aja. 8 tahun yang lalu, saya adalah seorang guru yang sering banget kasih PR untuk murid saya. Kenapa? Karena pada masa itu saya masih ada di ujian nasional ya, masih ada di ujian nasional menentukan kelulusan anak. Sehingga mau tidak mau, agar anak-anak saya lulus, saya paksa mereka untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Yeah. Kenapa demikian? Karena ketika di kelas itu waktunya nggak cukup. Ya, saya dikejar-kejar waktu, bab masih banyak, tapi waktunya nggak cukup. Mau tidak mau, PR yang saya berikan. Nah, secara tidak langsung ternyata itu berdampak sekali kepada murid-murid saya, kepada mental anak-anak saya. Dan di sini saya menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru, dari kesalahan itu saya merenungi. Ternyata PR sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan mereka. Karena pada faktanya di lapangan, murid-murid saya yang saya berikan PR itu, mereka baru mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan 1 jam menjelang saya masuk. 1 jam menjelang saya masuk, dan itu pun mereka buat tugasnya melihat jawaban temannya yang bisa. Jadi mereka sama sekali tidak paham apa yang mereka tulis, karena itu adalah jawaban temannya. Nah, memang tidak semuanya tidak mengerjakan. Ada beberapa murid-murid saya yang memang suka pelajaran matematika, dan mereka merasa tertantang dengan adanya PR. Tapi masalahnya, tidak semua anak menyukai pelajaran tertentu. Misalnya seperti saya, pelajaran matematika. Tidak semua anak menyukai pelajaran matematika. Yeah. Jadi kalau seandainya kita memberikan PR kepada anak-anak, dan anak-anak tersebut ternyata tidak suka atau tidak meminati pelajaran matematika, ya akan sangat sulit sekali bagi anak tersebut, ya. Dan pelajaran matematika khususnya yang eksak, matematika, fisika, kimia, itu tidak bisa mereka bertanya dengan temannya, karena gurunya saja yang menjelaskan, belum tentu temannya paham, apalagi temannya yang juga punya keterbatasan. Nah, jadi memang yang paling baik adalah tidak memberikan PR kepada anak. Nah, kalau saya saat ini yang saya lakukan, saya ketika di akhir pembelajaran, saya hanya memberikan referensi soal, dan saya tidak mewajibkan murid saya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, dan jadi saya membebaskan, silakan kalau kalian ingin latihan, silakan dikerjakan sebagai bentuk eksplorasi diri. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah nyoba gitu kan, dan tidak diwajibkan. Jadi ini ya bisa, ya ini bisa dikatakan PR atau bukan, saya juga kurang tahu, tapi saya hanya memberikan referensi. Ya, jadi itu paparan dari Pak Guru satu ini dengan pengalamannya yang pernah beliau lakukan memberikan PR karena waktu mendesak ya. Ternyata menurut beliau itu ya kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Pada kenyataannya ada beberapa anak yang mengerjainnya di kelas
ngerjainnya di kelas, dan nggak semua sih ada, dan juga tergantung tergantung dari minat siswa yang tadi Pak Guru jelasin ini. Misalnya matematika ya belum tentu anak-anak dikasih banyak PR puluhan 20 30 ya, kalau si anak itu tidak menikmatinya ya terpaksa mamahnya yang ngerjain atau ayahnya ngerjain ya. Ini menurut pendapat saya ya. Kalau misalnya ngasih PR sama murid itu tidak ada masalah, hanya saja perlu dibatasi. Apalagi zaman Pendapat sekarang pribadi kan ya. anak-anak pulang ke rumah itu bukan belajar tapi main HP. Jadi setidaknya dengan kita kasih PR, mereka sampai di rumah tidak hanya fokus sama HP aja, tapi bisa mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, perlu diingat, PR itu perlu juga dibatasi jumlahnya supaya jangan jadi beban sama anak-anak. Oke, ini menurut pendapat. Ya, menurut Pak Guru yang satu ini juga tadi menghindari ya benar sih, daripada anak-anak main HP di rumah. Kadang ada ya wali murid, kadang ada wali murid, Pak, daripada dia main HP di rumah dia dikasih PR aja, kadang ada begitu, mungkin seperti itu. Dan juga harus dibatasi, ya bisa jadi sih. Kapan sih sebenarnya anak boleh dikasih PR? Karena kan PR itu tujuannya itu untuk melatih anak biar anak itu lebih paham, lebih bisa mendalami lagi tentang ilmu yang diberikan oleh guru. Usia yang tepat untuk memberikan PR di mana anak sudah paham apa artinya PR adalah ketika anak kelas 3 SD. Nah, di usia ini anak sudah berkembang secara sosial, secara psikologis, dan terutama secara kognisinya ini sudah berkembang dengan baik. Jadi dia paham apa sih maksudnya PR itu. Dia sudah bisa bertanggung jawab. Jadi kalau sebelum kelas 3 SD itu jadi beban sih buat anak. Ya ini menurut pendapat beliau ya, jadi ada waktunya yang lebih tepatnya pas siswa kelas 3 gitu ya. Ya jadi itu guys beberapa video terkait pelarangan PR dari Gubernur Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.